Halo, Assalamualaikum. Kita lanjutkan lagi di practice 1.6, page 32. Masih di chapter 1 tentang integers. Sekarang kita ke soal nomor 10 dan 11. Ini kalau kita lihat dari soalnya nih, sepertinya masih, insya Allah masih mudah. Kalau kita cek 10 dan 11, kita diminta untuk mencari KPK atau LCM. Tapi kita cek satu-satu ya. Nomor 10. Mia wants to pack some souvenirs, including a keychain and a refrigerator magnet in each bag for her friends. Katanya keychain-nya itu dijual dalam satu paket itu 10 isinya. Sementara untuk refrigerator magnet itu dijual dalam packs of 6. Jadi ada per 10 sama per 6 ya untuk setiap paket gift-nya atau souvenirs-nya. Kemudian ditanya nih, berapa minimum quantity yang Mia harus beli keychains-nya, ya kan, supaya dia sama dengan bisa dipackingin ke masing-masing souvenirs, sama dengan si refrigeratornya yang isinya 6. Ini kan pasti ya, soalnya itu terkait dengan KPK ya, karena kita bicara kelipatannya. Berapa sih beli si keychain-nya, berapa sih beli si magnetnya gitu kan. Berapa supaya masing-masing bisa pack exactly with all the keychains gitu. Oke, kita kerjakan saja sama-sama. Oke, kita ganti pulpen dulu di sini. Kita punya angka 10. 10, sebenarnya kalau angkanya kecil seperti ini kita secara langsung bisa cari ininya ya, faktor primanya ya, tanpa harus menggunakan metode manual seperti ini. 5. Oke, 5 dapat 1, lalu kita punya 6. 6 itu 2, 3, 1. Jadi 10 itu sama dengan 2 kali 5. 6 sama dengan 2 kali 3. Mana yang beririsan? Angka 2. Oke, angka 2. Kalau dalam KPK atau LCM, yang beririsan hanya dihitung satu kali. Maka 2-nya sekali aja, lalu dikali 3, dikali 5. Atau biar berurutan ya, kali 5 dulu, kali 3. Maka dia harus beli 30. Masing-masing beli 30 pieces. Artinya apa? Artinya keychain-nya itu kita beli 3 pack, kemudian magnetnya kita beli 5 packs gitu. Karena yang satu isinya 1 packs itu 10, yang satu isinya packsnya 6 gitu. Jadi kalau misalkan ditanya, what is the minimum quantity of keychains? Berapa jumlah jumlah minimum gantungan kunci yang bisa dibeli oleh Mia gitu kan ya, 30 atau 3 packs gitu. Kalau misalkan si magnetnya berapa? 5 packs supaya ketemu jadi 30 juga gitu. Jadi karena ditanya berapa minimum quantity keychain, ya keychainnya 30. Jadi minimum quantity for keychain ya. Keychainnya adalah 30 pieces or 3 packs. Oke, jelas ya. Soal nomor 10 ya, mudah. Nomor 11 juga kemungkinan ini insya Allah masih sangat mudah. Katanya si Faiz love sports. He climbs a mountain every 12 days. Dia setiap 12 hari sekali dia panjat tebing, panjat gunung atau mendaki gunung. Then go swimming every 8 days. Jadi dia renang tiap 8 hari gitu kan. Kalau misalkan dia sekarang pergi mendaki gunung dan berenang ya kan, di hari itu berapa hari kemudian dia bareng lagi ketemu climbing sama swimming ya. Ini KPK, kelipatan gitu. Jadi kalau kita cek untuk climbingnya berapa? 12. Oke, climbingnya 12. Oke, kita bagi 2. Dapat 6. Kita bagi 2. Dapat 3. Kita bagi 3. Dapat 1. Lalu renangnya itu bagi 2. Dapat 4.
bagi 2 lagi, dapat 2, bagi 2 lagi, dapat 1. Maka dia 12 bisa kita tulis sebagai perkalian dari faktor primanya. Sementara 8 kita bagi 2 kali 2 kali 2. Oke, kita punya sebentar. Kita punya 2 beririsan di sini yang pertama. Lalu kita punya yang beririsan lagi di sini yang kedua. Ini nggak beririsan, ini nggak beririsan. Maka yang beririsan kita hanya hitung 1 kali dari masing-masing pasangan. Maka kalau misalkan ditanya, kalau ditanya KPK-nya berapa LCM-nya? Itu LCM-nya adalah 2 yang pertama beririsan sekali, 2 yang kedua beririsan sekali, kali 3 yang tidak beririsan, kali 2 yang tidak beririsan. Maka hasilnya adalah 4 kali 6, 24 hari kemudian. Jadi 24 hari kemudian kita bisa mengetahui bahwa Faiz akan mendaki gunung dan berenang lagi di hari yang sama. Itu jelas ya. Kenapa? Karena 12 KPK-nya adalah 12 24. Kemudian ini ya 12 itu 12 24. Lalu untuk yang 8 hari renang kita punya 8, kita punya 16, kita punya 24. Jadi 24 hari kemudian si Faiz bisa berenang dan mendaki gunung lagi di hari yang sama. Oke ya. Oke, soal nomor 10 dan 11 practice 1.6 page 32. Ini soal terakhir dua-duanya. Kita sudah selesai membahas practice 1.6. Nah, insya Allah kita nanti di next video kita akan bahas soal apa ya? Lanjutannya ya, mastery exercise kalau nggak salah ya. Oke, thank you. Kita ketemu lagi di video berikutnya. Assalamualaikum.